Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai dinasti Abbasiyah dalam peradaban Islam. Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Siapakah dinasti Abbasiyah itu? Dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW, yang memerintah pada tahun 750 hingga 1258. Dinasti Abbasiyah sendiri sebelumnya memiliki 3 poros utama dalam pusat kegiatan, yakni wilayah Humaimah, wilayah Kufah, dan wilayah Khurasan. Di wilayah Humaimah, bermukim keluarga Abbasiyah, salah satu pemimpinnya yakni Al-Imam Muhammad bin Ali, yang merupakan peletak dasar berdirinya dinasti Abbasiyah itu sendiri. Dinasti ini mencapai puncak pemimpinan pada era Muhammad bin Ali. Dinasti Abbas merupakan dinasti pengganti dari dinasti Umayyah. Lalu apa kaitan keduanya? Pada saat itu ada propaganda Abbasiyah yang cukup strategi dan rahasia, namun sayangnya kerahasiaan itu diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir yakni Marwan bin Muhammad, sehingga Ibrahim yang sebagai pemimpin kala itu tertangkap dan dimasukkan ke penjara di Haran. Sebelum dieksekusi, beliau mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya dan memindahkan pemerintahan mereka dari Humaimah ke Kufah. Akhirnya pemimpin propaganda dibebankan kepada Abu Salamah, dan Abul Abbas akhirnya pindah pemerintahan dari Humaimah ke Kufah diiringi oleh para pembesar Abbasiyah lainnya seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah kala itu yakni Yazid bin Umar bin Hubairah. Kedatangan Bani Abbasiyah di Kufah tersebut ternyata membawa kekalahan bagi Yazid bin Umar, dan akhirnya beliau diusir ke Wasit. Kemudian Abu Salamah yang pergi di Kufah menaklukkan Kufah pada tahun 132 Hijriah, sedangkan Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abul Abbas, diperintahkan mengejar Khalifah Umayyah terakhir yakni Marwan bin Muhammad yang melarikan diri dan tertangkap di dataran rendah Sungai Zab. Sempat juga beliau melarikan diri hingga ke Fustat di Mesir, namun akhirnya terbunuh di Busir wilayah Al-Fayyum pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Disitulah salah satu akhir dari dinasti Umayyah, dan akhirnya dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah dan dipimpin oleh Khalifah pertama yakni Abul Abbas As-Saffah. Ternyata proses berdirinya dinasti Abbasiyah sudah diawali dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau seorang zahid yang hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 hingga 720 Masehi. Persiapan yang dilakukan yakni melakukan propaganda terhadap umat Islam, terkhusus Bani Hashim. Propaganda tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat karena beberapa hal. Yang pertama, kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah, karena kala itu Mawali diposisikan kelas 2 dalam sosial sistem, sedangkan orang Arab menduduki kelas bangsawan. Yang kedua, faktor tentang pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab karena fanatisme yang berlebihan antar suku. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan yang sekuler. Mereka menginginkan pemimpin negara yang memiliki pengetahuan dan integritas keagamaan yang mumpuni. Yang keempat, perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh Bani Umayyah. Dinasti Umayyah terhadap dinasti Abbasiyah. Sikap politik yang dilakukan antara keduanya itu berbeda. Dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, pemegang kekuasaannya lebih merata dan lebih demokratis. Pergantian masa pemerintahan dari Umayyah ke Abbasiyah bukan hanya sekedar pergantian dinasti, namun sebuah revolusi dalam sejarah keislaman. Bani Abbasiyah juga mewarisi imperium besar dari Umayyah. Hal ini sehingga memungkinkan pencapaian lebih besar dari Bani Abbasiyah atas pemerintahannya.
Bani Umayyah juga meninggalkan banyak sekali terjemahan-terjemahan sehingga Bani Abbasiyah bisa melanjutkannya dan mengembangkannya. Bani Abbasiyah seperti yang dikatakan tadi bahwa memiliki kekuasaan yang lebih merata dalam pemerintahannya serta lebih demokratis, sehingga dalam pemerintahan melibatkan banyak bangsa-bangsa yang terkait. Dinasti Abbasiyah memiliki banyak sekali khalifah dan mengalami 3 kali pergantian penguasa. Yang pertama Bani Abbasiyah, yang kedua Bani Buwaihiyah, dan yang ketiga Bani Saljuk. Kekhalifahan pertama yakni Abul Abbas As-Saffah pada tahun 750 hingga 754 Masehi. Dan kekhalifahan mencapai masa keemasannya pada periode pertama, yakni Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Harun, Al-Ma'mun, Al-Muttasim, dan Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Sistem politik pada dinasti Abbasiyah. Para khalifah dinasti Abbasiyah tetap berasal dari keturunan Arab murni, sedangkan pejabat lain diambil dari kaum Mawali. Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Membuka siapapun, termasuk bangsa dan penganut agama lain. Ilmu pengetahuan dianggap sangat mulia dan penting dan harus dikembangkan pada masa itu. Kebebasan berpikir dianggap sebagai hak asasi manusia pada kala itu. Sistem sosial dinasti Abbasiyah merupakan sambungan dari masa sebelumnya yakni dinasti Umayyah. Namun terjadi beberapa perubahan yang salah satunya yakni tampilnya kelompok Mawali dalam pemerintahan. Kemudian dinasti Abbasiyah terdiri dari beberapa bangsa yang berbeda-beda seperti Mesir, Syam, Jazirah Arab, dan sebagainya. Kemudian terjadi perkawinan campuran yang melahirkan daerah campuran. Terjadinya pertukaran pendapat sehingga munculnya kebudayaan baru atau asimilasi. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Abad ke-10 Masehi disebut sebagai abad pembangunan Daulah Islamiyah. Ketika itu, mulai dari Cordoba di Spanyol sampai Multan di Pakistan mengalami pembangunan dalam hal bidang baik ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Dunia Islam sewaktu itu dalam keadaan maju, jaya, makmur, dan sebaliknya dunia Barat masih dalam keadaan tertinggal dan primitif pada saat itu. Dunia Islam mengandalkan penyelidikan di laboratorium, observatorium, sedangkan dunia Barat sedang asik dengan jambi-jambi dan dewa-dewa. Masa pemerintahan Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam atau yang disebut sebagai The Golden Age. Karena masa itu, umat Islam mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Wilayah Islam pada masa Abbasiyah sangatlah luas, meliputi wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah seperti Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina atau Israel, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Gerakan penerjemahan merupakan keberlanjutan dari gerakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Bani Abbasiyah yang menjadi pelopor gerakan penerjemahan yakni Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua Bani Abbasiyah yang juga seorang yang membangun ibu kota Baghdad. Pada masa penerjemahan, terjemahan dilakukan pada bidang astronomi, kimia, kedokteran, dan naskah-naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato. Masa keemasan dilakukan dengan diterjemahkan tentang ilmu-ilmu pragmatis seperti kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sedangkan karya puisi, drama, cerpen, ataupun sejarah pada masa itu jarang diterjemahkan karena dianggap kurang bermanfaat. Dan pada bidang bahasa Arab, perkembangan ilmu di bidang tersebut sudah sangat maju. Pada masa dinasti Abbasiyah ada yang disebut sebagai Baitul Hikmah atau perpustakaan yang fungsinya sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, nama tersebut diganti menjadi Khizanah al-Hikmah atau Khizanah kebijaksanaan
yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Sedangkan pada masa Al-Ma'mun, Khazanah Al-Hikmah dikembangkan dan diubah namanya menjadi Baitul Hikmah yang dipergunakan secara lebih maju, yakni sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang diperoleh dari Persia, Bizantium, bahkan Ethiopia dan India. Masa Al-Ma'mun, perpustakaan secara nasionalis dipimpin oleh Direktur Sal bin Harun, dan perpustakaan digunakan sebagai pusat kegiatan studi serta riset astronomi maupun matematika. Ilmu pengetahuan dan kebangkitan intelektual secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah kedua dinasti Abbasiyah, yakni Ja'far al-Mansur. Beliau mendirikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara dan menarik banyak ulama serta ahli untuk tinggal di dalamnya, serta merintis usaha pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, maupun ilmu lain seperti bahasa dan sejarah. Pada masa itu pula 4 mazhab fikih tumbuh serta berkembang. Pada bidang ilmu pengetahuan, pada masa tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yakni bidang ilmu nakli dan akli. Dalam bidang ekonomi Imperium Abbasiyah sendiri digerakkan oleh perdagangan. Ada berbagai industri yang berkembang pada saat masa Abbasiyah, seperti kain linen dari Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, sekaligus beragam bentuk produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian tersebut diperdagangkan di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Industrial yang muncul di perkotaan membuat urbanisasi yang semakin membesar. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak pada masa itu, seperti emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat, yang melambungkan perekonomian Abbasiyah itu sendiri. Di samping kemajuan perekonomian dari Abbasiyah, ternyata pada sisi lain, yakni dinasti Tang di Tiongkok, juga sedang mengalami masa-masanya puncak kejayaan, sehingga kedua kubu ini memiliki hubungan perdagangan yang sama-sama menambah keuntungan dan menambah semaraknya kegiatan perdagangan dunia. Pada bidang keagamaan, pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, ilmu metode tafsir juga mulai berkembang, terutama 2 metode penafsiran, yakni tafsir bil-Ra'i dan tafsir bil-Mansur. Dalam bidang hadis pula, masa ini mulai mengklasifikasikan hadis, sehingga muncul hadis-hadis seperti hadis dhaif, maudhu', sahih, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui adalah Majmu' al-Fiqih karya Zaid bin Ali yang wafat pada tahun 122 Hijriah atau 750 Masehi, yang berisi tentang fikih Syiah Zaidiyah. Sementara itu, mengenai Hakim Agung yang pertama pada masa itu adalah Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau dianggap sebagai pendiri mazhab Hanafi. Ada 2 buku karya beliau yang berjudul Fiqih Al-Akbar yang berisi tentang artikel tentang keyakinan, dan Wasiyah Abi Hanifah yang berisi pemikiran-pemikiran dari Abu Hanifah itu sendiri. Namun sayangnya kedua buku tersebut tidak dapat terselamatkan. Masa kehancuran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah salah satunya yaitu lemahnya penguasa dalam mengendalikan wilayah yang sangat luas, rendahnya sistem komunikasi sehingga menyebabkan lepasnya daerah secara satu persatu. Kemudian adanya kebudayaan yang cenderung hidup mewah, mencolok, serta berfoya-foya, sehingga menurunkan moral dan menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Adanya dualisme pemerintahan secara de jure dipegang oleh Abbasiyah, namun secara de facto digerakkan oleh tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Al-Mu'tasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Ada juga perang antar saudara, yakni Al-Amin dan Al-Ma'mum, yang secara jelas membagi Abbasiyah menjadi 2 kubu, yakni kubu Arab
dan kubu Persia. Ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abbasiyah mendapatkan serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di dunia barat. Yang kedua, Abbasiyah memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Orang-orang Mongol menyerang Islam secara tidak berpikir panjang dalam menyerang lawannya, sehingga hampir tidak ada berbekas pun dari sisa-sisa peninggalan dari pihak lawannya, baik itu bangunan, peninggalan sejarah, ilmu, dan lain sebagainya. Pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah, umat Islam terpolarisasi dalam mazhab dan bangsa-bangsa kecil, sehingga mereka mempunyai kecenderungan politik dan sosial keagamaan tersendiri. Sehingga disinilah kita memiliki kesulitan dalam menentukan orang-orang yang mempunyai otoritas penuh dalam suatu hal, termasuk di sana atas Mekah. Ironisnya, sejak runtuh dinasti Abbasiyah secara praktis atau peradaban emas, kata peradaban emas bagi dunia Islam atau orang-orang Muslim itu belum lagi muncul kembali. Artinya, setelah dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada satu dinasti pun yang berhasil mengembalikan masa keislaman yang berada pada puncak keemasan, sebagaimana yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah itu sendiri. Nah, itu tadi mengenai dinasti Abbasiyah dalam sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.